Seharusnya yang wajahnya masam tadi giliran Yesus mengatakan orang lain anjing, kamu tidak berpermasalahkan, nggak dijawab sama kamu. Nih, kalau kita lihat nih ya, lalu kamu tadi menframing begini. Mana di dalam Quran kalau nikah, kalau ganteng itu masuk surga, kalau jelek gak masuk surga. Sejak kapan saya bahas itu? Saya kan mengatakan, kamu kan tadi mengatakan di awal, ya. Kenapa Muhammad itu setelah diangkat menjadi nabi istrinya banyak loh? Nabi Muhammad itu ganteng. Saya tidak sedang membahas ganteng itu masuk surga, ganteng masuk neraka. Nabi Muhammad ganteng, wajar wanita banyak yang kepincut. Lah Yesus, ganteng gak Yesus itu? Oke, kita lihat. Apakah Yesus ganteng? Nih ya. Yesaya 53 nomor 2. Ini nubuatan ya. Nubuatan Yesus kata orang-orang ya. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Rupanya tidak tampan. Ya wajar beliau jomblo sampai disalib ya, beliau jomblo gitu loh. Karena gak tampan wajahnya. Harus anu memang apa harus apa menerima lah Mas Edis ya, menerima Mas Edis gitu loh. Kalau saya dari tadi ada ayatnya Mas Edis gitu loh, saya ada ayatnya, saya ada dalilnya, sampean kan pakai terjemahan. Katanya 13 tahun belajar Al-Quran Mas Edis gitu loh. Gimana sih? Nih contoh, Yesus ngajari seperti ini, tidak kamu permasalahkan Mas Edis. Giliran Nabi Muhammad baru bermuka masam aja dipermasalahkan nih. Apa kata Yesus? Matius 7 nomor 6. Ini Yesus langsung yang ngomong. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Orang-orang dikatain babi, dikatain anjing, Mas Edis. Aduh. Giliran kayak gini, ada Tuhan yang ngajari manggil orang anjing sama babi, kamu gak mempermasalahkan. Giliran Nabi Muhammad hanya muka masam dikit aja, kamu langsung membesar-besarkan. Ingat Mas Edis, Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Sedangkan Yesus ini Tuhan, seharusnya yang datang ke dia pulang dikasih uang, bukan dikatain anjing sama babi gitu loh. Gimana Mas Edis ini sih? Kok kebalik-kebalik? Ajaran yang parah itu di kitab sampean gitu loh. Kok malah ke kita gitu? Atau nih ya, Yesus itu sebenarnya berbuat dosa nggak sih? Dengan melakukan seperti itu berbuat dosa nggak sih? Nih, ya. 2 Korintus 2 nomor 21. 2 Korintus 5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wah, punya dosa juga ternyata Yesus. Karena dia akhirnya menjadi dosa pada dirinya. Nah, ternyata Yesus punya dosa juga. Masa Tuhan punya dosa, Dis? Kalau kita ada kitab yang namanya Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi. Para nabi itu maksum, gak berdosa gitu loh. Tuhan kok berdosa? Gimana sih? Makasih ya Bang, makasih teman-teman yang memberi support. Terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman yang memberi support. Terima kasih. Baik, sesi berapa ini? Terserah. Kita bikin berapa sesi lagi ya? Baik, karena saya udah ini mau berangkat gereja. Bukan, kami mau berangkat gereja. Gimana? Kami mau berangkat gereja. Ini, Gus. Bedakan ayat yang jelas-jelas berbunyi demikian dengan tafsiran maksa. Ini kan tafsiran maksa ini. Masa Yesus punya utang sama petani babi? Ini namanya tafsiran maksa sama peternak babi. Cobalah, ini jelas-jelas loh bahwa Muhammad itu kalau ada orang yang datang kepada dia, ya, dia bilang, padahal dia itu mau ngapain? Tadi udah saya baca jelas-jelas, saya nggak nafsir-nafsir. Lo gimana sih Gus Wapi ini? Kalau ada orang buta datang kepada Muhammad, Muhammad berpaling, wajahnya sepet, betul nggak? Masa kamu bilang di situ di dalam tafsir yang karena sepet itu karena motong-motong? Enggak. Ini ada
ada di situ. Makanya teman-teman saya bilang, mereka ini teman-teman berusaha sedemikian rupa biar Muhammad itu perfect sempurna. Loh, jangan gitu Gus Wapi. Ayat itu udah jelas-jelas. Dia berpaling berwajah masam karena yang datang kepada dia itu adalah orang buta. Padahal di situ dikatakan, bisa jadi dia itu datang ingin bertaubat, ingin menghapuskan dosanya. Tapi kalau yang datang pembesar-pembesar Quraisy, maka kamu, aduh. Itu nggak ada tafsir-tafsir, Gus. Cobalah, jujurlah. Masa udah jelas-jelas bunyi Quran di situ, kamu malah baca kitab tafsir. Katanya Quran lengkap, sempurna, bahasanya jelas, terperinci. Tapi kamu lari ke kitab tafsir. Gimana, Gus? Demi mempelintir makna yang sebenarnya di situ. Jangan gitulah, yuk. Ya. Kemudian tadi kamu mengatakan masalah ini kita masalah ngomong jadi masalah ganteng tampan, apa hubungannya Gus? Di mana dalilnya kalau tampan itu salah, kalau tampan itu benar, kalau jelek itu salah, di mana? Makanya saya bilang Tuhan mereka ini saudara-saudara tidak melihat hati. Padahal ya di dalam Bible manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau dalam agama Islam, saudara-saudara, Tuhan ngelihat. Saya kasih gambarnya, Gus. Kalau diseriusin juga, Gus Wapi ini juga percuma, teman-teman. Kita santai saja, nih. Lihat nih. Nih, kalau menghadap Tuhan, lihat nih. Awas, selip-selip nanti nggak diterima itu. Kakinya selip dikit nanti nggak terima itu, Gus. Lihat, Gus. Lihat dulu kakinya, Gus. Nanti kalau selip dikit nggak diterima loh. Kalau kakinya begini, nanti kalau selip dikit, ini nggak boleh ketuker nih. Kaki awas, kalau selip dikit ditolak doanya, saudara-saudara. Makanya saya bilang, Gus, Tuhan di dalam Bible melihat hati. Tuhan di dalam agama Islam melihat kaki. Jangan gitulah, Gus, ya. Ayo, kita diskusi yang sehat lah, ya. Nah, terus tadi katakan seburuk-buruknya makhluk, gini loh. Bahasa di dalam Bible itu kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang umpama atau bahasa-bahasa perumpamaan di dalam bahkan di bahasa kita sehari-hari. Misalnya kita ngomong gini, misalnya kita lagi ngobrol nih, ada udang di balik batu nih. Nampaknya ada udang di balik batu. Apa kita lagi ngomongin udang? Ya enggak lah. Kalau kita berbicara ada udang di balik batu, maknanya kita lagi nggak ngomongin udang. Kita lagi ngomongin ada sesuatu di baliknya ini. Ada maunya nih, gitu loh. Bukan ngomongin udang. Nah, sama seperti ketika ada perempuan orang Kanaan datang kepada Yesus. Dia ingin minta sesuatu kepada Yesus. Yesus mengatakan apa? Tidak layak memberikan roti yang diperuntukkan kepada anak-anak, diberikannya kepada anjing. Lalu apa kata perempuan itu? Ya, tetapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Lalu apa? Ujungnya apa? Yesus menerima perempuan Kanaan itu. Tidak ditolaknya. Tidak seperti Nabi Anda yang berwajah masam. Kalau ngomongin seburuk-buruknya makhluk dalam Al-Quran apa dikatakan? Seburuk-buruknya hewan. Orang tapir, saudara-saudara. Seburuk-buruknya ciptaan. Bukankah dikatakan dalam Al-Quran orang tapir? Tapi heran 1000 heran. Orang Islam yang dikatakan sebaik-baiknya umat naik pesawat. Buatan orang tapir, saudara-saudara. Tidak ada produk yang ditemukan oleh orang Islam kecuali kencing unta, saudara-saudara, dan lalat yang masuk ke dalam minuman. Aduh, yuk sesi terakhir lah yang mau berangkat gereja. Ayo silakan. Ini kalau saya framing dia kabur ini, guys. Bukan, dia mau berangkat gereja. Mau berangkat gereja. Terima kasih ya teman-teman ya yang memberi support. Support kalian itu untuk rumah apologet, teman-teman. Bukan buat beli rokok seperti Gus Wapi. Silakan. Oke. Kemudian ketika Yesus mengatakan anjing atau babi, lalu akhirnya wanita Kanaan itu diterima oleh Yesus. Loh, emangnya sahabat Abdullah bin Umi Maktum gak diterima sama Rasulullah? Pada akhirnya diterima, dia sahabat yang termasuk di surga, saudara. Punya kemuliaan, dimuliakan oleh Rasulullah. Bahkan dia itu sebagai adzan
Ada dua orang yang terkenal ahli azan di dalam Islam. Abdullah bin Umi Maktum, kemudian sahabat Bilal. Wah, mulia dia. Sama kalau seperti itu. Ini cuma frame yang kayak gitu, Dis. Nah, gini Mas Edis. Nih, lalu tadi mengatakan Mas Edis, kenapa? Saya kan langsung baca ayatnya. Kamu kan pakai tafsiran-tafsiran loh, Mas Edis. Saya kemarin beberapa kali bertemu teman-teman Kristen. Mereka setuju kepada saya loh. Jangan pernah menerjemah sebuah kitab suci dengan pemahaman pribadi ketika Anda belum ahli. Mereka setuju kepada saya. Lah, kita merujuk pemahaman itu kepada ahlinya. Karena kita ini siapa? Mas Edis, Ibrani nggak bisa, Yunani nggak bisa. Giliran ditanyakan Mazmur Asaf, nanya ke sarapan pagi Biblika. Nah, kembalikan gitu loh. Lalu mengatakan ini umat Islam ini berusaha sekiranya Nabi Muhammad itu tetap orang yang sempurna. Ditafsiri, yang bilang Nabi Muhammad orang sempurna itu bukan hanya umat Islam, tapi umat Kristen juga, umat Yahudi juga. Apa ada datanya? Ada. Nih. Ya, kan kata kamu kan keselamatan dari bangsa Yahudi kan? Keselamatan dari bangsa Yahudi kata kamu kan? Yang ngarang buku ini siapa namanya? Michael Head. 100 tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah. Siapa nomor satu? Siapa nomor satu? Apakah Yesus nomor satu? Jedar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nomor satu, saudara. Ternyata bukan hanya Islam yang mengakui beliau orang yang paling keren di dunia. Nah, Tuhan nomor 2. Ini orang Yahudi. Kata kamu keselamatan dari bangsa Yahudi. Kalau cuma seperti itu saya bisa. Nah, kemudian Mas Edis, gini ya. Kalau kita memahami sebuah kitab suci menggunakan pemikiran kita pribadi, Mas Edis, pasti kacau. Pasti kacau. Kamu beberapa kali dari tadi ketika ada muridnya Yesus menyembah Yesus, saya counter dengan bahasa aslinya dalam Yunaninya proskuneo, ya, proskuneo yang juga terjadi kepada Abraham ketika dia sujud kepada Bani Het. Mana bantahan datanya? Kan nggak ada. Bantahannya nggak ada. Lalu Anda mengatakan jangan nafsiri sendiri, mana Yesus pernah punya utang kepada petani petani babi. Loh, ayatnya jelas bahwa Yesus memasukkan roh jahat kepada 2000 babi sampai babi itu mati di danau. Apa gak utang itu namanya? Apa gak rugi petaninya? Gitu loh Mas Edis. Nah, harus dibayar, tapi apalah daya. Yesus gak punya uang. Hidup beliau dari sedekah. Beliau gak punya apa-apa sehingga gak bisa untuk membayar. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sudah berdagang sejak beliau itu remaja. Makanya saya di postingan saya di akun ini, teman-teman yang ingin membeli baju koko misalnya, membeli parfum, saya jualan Mas Edis, dagang, diajari Nabi Muhammad itu dagang. Di postingan saya ini ada baju koko, saya jualan. Gitu loh. Ketika saya dapat uang, uangnya itu ada namanya zakat. 2,5% saya sedekahkan kepada fakir miskin. Bukan untuk kekayaan pribadi yang 10% per bulan, Mas Edis. Yang 10% per bulan. Lalu sampai mengatakan, wah, Tuhan ternyata bukan memandang hati, tapi memandang kaki, katanya. Kita itu diajari akhlak. Cara berakhlak kepada Tuhan seperti itu. Sholat dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Bukan joget-joget seperti ini di gereja nih. Ini joget-joget di gereja ini. Konser di gereja, Dis. Apakah ini cara berakhlak kepada Tuhan? Konser di gereja, auratnya terbuka, ikut goyang-goyang. Oh, yang penting hatinya. Kita itu luarnya saja diajari akhlak oleh Rasulullah. Gitu loh. Luarnya saja kita diajari akhlak, bukan joget-joget bertemu Allah. Gitu Mas Edis. Dor.